nggak mau baikan aja, kamu nggak mau tabayun gitu ya. Udah jangan saling serang lagi. Hal yang bener bikin aku juga tambah kasihan sama Reza. Kak, aku tuh bukan mempermasalahkan uangnya. Aku tuh sudahlah, kalau memang itu udah menjadi rezeki dia ya sudah, tapi stop bully aku. Gitu. Ini Kak, aku sudah ngikutin apa maunya dia masih ngedoxing aku. Apa sih yang baru tuh aku lihat? Aku kan selama ini nggak mau ngeliat kan. Dia ngomong apa, barulah dikirim tuh semua. Pada saat kejadian sudah dikasih tuh apa yang dia mau, yang disumpel itu katanya, kata Mail kan. Masih ngata-ngatain gitu ya. Masih ngata-ngatain. Nah, setelah aku tahu kok dia masih ngata-ngatain, kenapa kok dia bisa begini. Nah, itulah cerita lagi. Kenapa nih? Oh, mau rapiin? Oh iya. Iya, rapiin dulu. Bentar ya, Kak. Iya, sayang. Kamu cakep kok, aman. Tiba-tiba ngaca. Maaf. Iya. Aman. Takut kok ini kena mental nih gara-gara abu-abu mukanya. Nafas aja Tiba-tiba ngaca, tiba-tiba kena mental. Aisyah kan dia dong. Lagi serius loh aku, Kak. Lagi serius loh. Maaf, dia touch up. Kenapa nggak permisi aja dulu? Bentar ya, aku ke toilet gitu. Ngerti nggak? Berarti ini kan nggak dipotong-potong ya? Kenapa ya dia nggak permisi gitu ke toilet? Hah? Kakak touch, oh Kak, dia pakai make upin. Oh, ini pakai make up. Ini pakai make up kakak ini. Apa hubungannya kena mental dengan touch up? Orang kalau kena mental nggak sempat mikirkan ini. Orang kalau kena mental itu tidak muncul ke publik. Orang kalau kena mental tidak akan podcast. Emang ada orang kena mental Kak touch up? Orang kena mental podcast di depan kamera, maaf ya. Dan ini akan ditonton, ini aja baru 2 jam sudah 317.000 tayangan, sudah 36.000 komentar. Orang kena mental itu dia pakai make up ibu ini. Oh iya, gini Kak, kita kan kalau make up terus ada nangis loh dari sini air mata. Jadi kayak selat Malaka kan? Selat Malaka kan? Iya, retak-retak ini make up itu. Atau kayak aku baru tahu loh Kak orang kena mental podcast. Banyak ya keseruan di podcast ini. Thank you ya Denny Sumargo, I love you brother ya. Thank you, kapan main ikan lagi, lomba main ikan cupang lagi nih. Denny Sumargo juga suka Kak main ikan. Ya, Denso, keren banget loh. Baru ini loh aku lihat ada orang kena mental touch up. Ya kan? Nafas aja salah. Kenapa jadi insecure gitu? Nggak tahu. Ya sudah, itu dampak bullying loh. Separah itu pengaruhnya ke mental kamu. Aku setiap ketemu sama orang di mall dimanapun, orang ngeliatin muka aku nggak abu-abu kok, terus dia balik lagi. Sampai 3 kali dia balik. Oh, makanya kamu kalau itu dikit kamu langsung ngaca gitu. Dia kemana-mana bawa kaca sekarang. Itu yang bikin aku sedih loh. Oh. Itu tuh bener-bener, dan kacanya itu bukan kaca bedak kayak gitu. Main-main ke Sumatera, Bu Fitri main-main ke Sumatera. Mama di sana ke gereja memang dalam tasnya ada kaca. Mama ke pesta, kami mama Batak memang tiap hari bawa kaca. Bu Fitri tahu nggak? Bu Fitri tahu nggak? Acedo Mirabella itu dipotek, kacanya dimasukin ke tas. Tahu nggak Bu? Itu udah biasa. Bahkan semua wanita udah biasa kemana-mana bawa kaca. Kenapa itu harus didramatisir? Ngerti nggak? Kenapa hal membawa kaca itu harus dijadikan alasan bahwa seseorang terkena mental?
tahu nggak Kak, zaman mamaku pakai bedak Revlon Ultima dipakai mamaku, kacanya diputeknya dimasukkannya kalau dia ke pesta. Gini dia di pesta itu, mama awak. Walaupun kaca itu tidak dibersihkan, ada kena bedak, kena lipstick. Aku salut sama mama-mama di Medan sana, di tebing sana. Aku salut. Mereka bisa berkaca di dalam kaca yang kotor. Tapi mereka tidak pernah berusaha mencari pembenaran dengan cara yang kotor. Astaga. Slebeu, cenggol dong. Slebeu, cenggol dong. Iya kan? Makanya gue bilang kalian jangan suruh aku live untuk bahas-bahas kayak gini, Mam. Tadi udah bagus loh Kak, aku nge-live ngasih makan anak-anakku. Mam, tonton Densu. Mam, Densu. Mam, Densu. Kayak gini kan. Kehebatan mama-mama zaman now bisa berkaca di kaca yang kotor. Tapi mereka tidak mampu mencari pembenaran dengan cara yang kotor. Enggak, betul loh Kak. Serius, zaman mamaku, jadi tempat bedak itu dipotek, kacanya diambil, diletak di dalam apa namanya sayang? Di dalam tas. Serius, mamaku loh Kak, serius. Terus itu dia nggak sistem bersihin, ada kena bedak. Loh, mama aku Kak pakai lipstick, itu nggak ditutup, cuman diputarnya aja. Nanti pas dipakai bentuk lipstick itu bukan yang kayak bentuk-bentuk lipstick yang sewajarnya. Tahu kan? Nanti ya tercoret lah itu ada di kaca. Bisa mama aku berkaca di kaca yang kotor. Mama aku bisa berkaca di kaca yang kotor. Serius, jadiin template, gaskan sayang. Kaca gede kok. Iya, untuk ngelihat mukanya, Iya. apakah dia berubah abu-abu atau mungkin apa bagaimana gitu maksudnya kan? Iya. Kamu udah ke psikiater belum? Udah. Apa kata psikiater? Ya, obatin. Ada gangguan? Iya. Gangguan yang disebabkan oleh Ya banyak, psikis. psikis. Terus Oke. jadi gampang gelisah, gak bisa tidur, segala macam. Oh, tapi memang secara background kamu mentalnya memang tidak keras ya orangnya ya? Ya karena aku belum pernah menghindari lah aku ribut-ribut dengan orang lain. Aku Oke, Ibu Reza, tarik napas. Iya, tidur tidak nyenyak ya Bu ya. Coba agak noleh ke samping. Tidak pede. Oke. Terus agak geser ke kanan Ibu Reza. Gelisah terus kalau malam tidurnya paling hanya 2-3 jam. Kebanyakan naskah Ibu ini Bu. Ya, kurang-kurangin naskahnya. Ibu itu tidak tenang, tidak nyenyak tidurnya karena ibu harus menghafal naskah tersebut. Ya, kalau ibu tidak nyaman berada di ruang publik, di tempat umum, ya ibu ya coba kurangi make upnya. tidak pernah mau ribut, dan aku membuat pelaporan pun bukan buat cari ribut. Aku ingin menjaga diri aku, karena ini keputusan terakhir, jalan terakhir nggak ada lagi karena Mau kiamat kali jalan Tapi terakhir. Aku melihat aku punya anak-anak, aku punya karyawan, mau sampai Iya, Dokter Reza Gladys doang yang punya anak. Dokter Reza Gladys doang yang punya karyawan. Kami mah enggak. Kami semuanya laki-laki di sini. Iya. Kami cuma punya botol. Ibu aja yang punya anak. Kami ini semua enggak. Ibu doang yang punya karyawan, kami enggak. kapan aku terus diperlakukan seperti ini. Bahkan setelah aku transfer pun blok si A, blok si B, jangan main sama si A. Oh, kamu diatur maksudnya? Ya. Dan banyak orang nggak tahu setelah kejadian itu, ya DM aku di anjing, kita lihat siapa yang hancur duluan. Oke, jadi kan kalau aku tangkap di persidangan, itu kan posisinya sebenarnya ada tawaran dari kamu untuk berupa sejumlah uang supaya NM berhenti. Enggak. Enggak begitu? Enggak. Dari awal sudah dijelaskan dan
kemarin pun aku mendengar dari jaksa menanyakan pertanyaan-pertanyaannya, bukti hasil chat dari terdakwa dan Dr. O nggak begitu, dan sesuai dengan yang aku jelaskan. Yang kamu jelaskan tadi. Iya, menyuruh menyumpal terus menerus sampai akhirnya aku terus-terusan dijelekin di media sosial. Yang orang berpikir kalau produknya nggak bermasalah kenapa takut, bukan karena produknya, karena pribadi aku terus-terusan dijelekin, yang orang lain menjadi ngelihat aku jadi ini beneran dokter bukan sih, mana SIP-nya, lulus angkatan berapa. Jadi orang mempertanyakan status aku sebagai dokter gitu. Jadi narasinya itu berubah gitu ya. Itu menurut kamu melihatnya begitu. Sehingga akhirnya sekarang kan kalau kita bilang ini udah sampai mengerucut ke titik akhir. Cuma ada satu yang aku ingin tanya sebelum aku lupa. Kemarin NM itu mengeluarkan satu rekaman yang dia ingin ajukan sebagai bukti di persidangan, tapi tidak diperbolehkan oleh hakim. Yang diduga isi rekaman video itu adalah narasi tentang adanya dugaan kamu bermain dengan pihak jaksa ya, jaksa atau hakim gitu. Kan dia akhirnya paksa putar tuh. Kamu Pertanyaan sama jawaban gak nyambung, gak boleh gitu kak. Boleh lebih halus bahasa kakak. Jangan pernah bilang pertanyaan sama jawaban gak nyambung. Jangan bilang dia tidak nyambung, dia tidak fokus. Jangan. Yang lebih tepatnya adalah jawaban yang tidak menjawab. Itu lebih berkelas. Maaf tadi mulutku dijahit. Maaf ya. Maaf. Keceplosan. Maaf dijahit lagi mulutku. di situ. Aku udah pulang kalau nggak salah. Kalau nggak, kalau antara tidak udah pulang atau pada saat keluar dari ruangan. Pak Fitri ada pada saat momen itu? Nggak ada. Karena Nggak ada ya? saat itu pembacaan saksi lain. Oke. Nah, yang kamu tahu itu apa isinya? Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas. Tapi apapun itu, aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok. Aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Karena aku sudah 1 tahun diperlakukan seperti ini, dan aku juga sama masyarakat Indonesia. Iyalah. Masa Zimbabwe di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Ya ngapain Emang pusingin? Sebanyak duit apa? Ngapain lu validasi? Ini yang aku bingung ya, karena aku melihat opini Santai publik aja, bro. itu di kolom komentar itu banyak banget yang mendiskreditkan kamu. Dari dibilang dokter, maaf ya, pelangap longo. Iya kan? Kamu merasa pelangap longo nggak? Ya mungkin mereka menilainya seperti itu, tapi yang nggak apa-apa. Oke. Terus kamu dibilang banyak hal yang tadi kamu sampaikan. Nah, kamu merasa itu apa? Ya sebenarnya dari kejadian ini mungkin ya, aku kan udah 1 tahun, hampir 1 tahun lah mengalami ini, dan aku masih shock, dan sampai saat ini pun sama. Ya? Kalau bertemu dengan orang pun, orang lain pasti, Namanya ayo isu kamu loh, bisa Kak. bangkit, dan siapapun yang Tinggal ketemu kakak sama minta aku. aja mana ya mungkin buktinya. itu Udah. yang dijadikan Kalau tidak dibuktikan ya pelangap-pelongo, udah move tapi on. ya mungkin Selesai. aku dari situ aku punya Iya kan? kesedihan. Iya kakak aja yang orang lain sedih. nggak rasain gitu apa Iya. yang aku rasain. Tapi Cuman kakak yang punya perasaan, kami dengan enggak. bahasa seperti itu ya itu jelas-jelas. Kami ini tambah patung bikin aku kak, orang tambah ini down. asbak, ada yang jadi Kenapa pohon ya? tahu Berarti kakak. apa yang Ada yang jadi batu bata, diucapkan sama mulutnya semen terdakwa kering. itu Iya. berhasil diaplikasikan oleh masyarakat gitu. Suka eksistensi nggak? Harus. Gitu sih kalau cuman aku sukanya ini aja, suka nyapa pasien, suka Eksistensi. konsultasi, terus karena Enggak lah. Enggak, kakak jangan kayak gitu kakak Enggak. Manajer Guncang aja harus diundang untuk belanja aja kakak. Ini kan kakak Polon juga. Kakak suka kali ada media sosial, jadi aku bisa live, bisa bertemu dengan pasien-pasienku di semua cabang. Cuman itu aja, tapi kalau untuk in frame yang gitu nggak terlalu, tapi aku lebih sukanya ya semangat aku kalau misalkan live misalkan sambil ngeluarin produk dan sebagainya, karena aku seneng kalau misalkan customer dapat harga murah kayak gitu. Oke. Cuma aku melihat ada beberapa tendensi, maaf ya, ini kalau aku salah ya. Sepertinya kamu ketika disorot, kamu berduit, kamu berpenampilan mewah, sepertinya kamu terkesan menikmati itu. Sehingga ada terbangun narasi yang negatif ke arah sana, paham kan ya? Mungkin. Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah, emang itu adalah branding yang coba kamu bangun, atau itu sebenarnya bukan persona kamu gitu?
Ya sebenarnya kan ini di media sosial mungkin kita butuh hiburan ya kok ya. Jadi setiap orang bisa apa yang dia tim kreatif ya kasih mungkin dijalankan. Tapi ya selebihnya aku hanya manusia biasa intinya. Cuman di media sosial ini kan mungkin orang lain butuh hiburan, entertain seperti itu. Tapi ya kenyataannya seperti ini ya, manusia biasa cuman nggak ngerti juga. Atau kamu menggunakan metode memflexingkan pencapaian supaya orang melihat produk kamu itu memang wah gitu kan, ada kan model marketing begitu, ini okay anyway gitu ya, kan. Ya. Nggak juga sih kok. Jadi awalnya itu sebenarnya aku di rumah terus biasalah sama orang-orang rumah terus bikin video. Ternyata Dr. Reza Gladys yang terhormat sebagai pemilik banyak klinik, owner dari Glavisha. Dari tadi aku baca typing orang ini semua ada typingnya. Kenapa di tempat dokter kalau aku masuk, ku tengok-tengok kalau nggak emot, angka, huruf yang tidak jelas. Sampai 3K, 4K itu kayak mana itu? Ini dia kan nggak nyambung, aku pun buat nggak nyambung juga lah kak. Hah? Ngerti nggak? Kok kalian di sini banyak yang typing kak? Kok di tempat dia gak asal live? Angka, emot, gitu-gitu kayak huruf. Aneh kan? Pusing aku dengar jawaban dia nih kak. Tiba-tiba terlintas aja gitu kak. Sehat-sehat kita semua ya kak. Video itu banyak yang suka ya. Biasanya aku rekam apa yang kejadian yang sebenarnya gitu. Tapi ya lagi-lagi aku mohon maaf kalau ada konten-konten aku yang kurang berkenan, aku akan selalu perbaikin. Iya gitu. Karena itu akhirnya nyerang balik ya. Aku akan selalu perbaikin. Dan konten-konten aku, ibu ini sebenarnya konten kreator atau apa? Ibu ini sebenarnya konten kreator atau apa sih ibu ini? Hah? Ini Ibu Reza mau tanggung jawab nggak kalau sampai terjadi kerutan di jidat-jidat kami yang menonton ini? Karena jujur ya Ibu Reza ya, ini jujur banget. Bekerut jidat aku gini kak dari tadi. Sebenarnya itu tidak baik. Itulah fungsi sunglass. Kalau kita sedang berada di tempat yang terbuka, panas terik, itulah fungsi sunglass. Bukan hanya untuk bergaya, untuk menghindari jidat. Ya, ini kayak lagi nonton matahari aku kak. Kayak panas gitu, kayak terik kali sampai jidatku sampai gini. Nah, bekerut jidatku. Bu Reza ini mau tanggung jawab nggak ini Bu Reza? Soalnya ini bekerut ini Bu Reza. Ya kayak nengok matahari aku gini. Bu Reza mau nggak tanggung jawab ini Bu Reza? Minta tolong aku. Bekerut loh ini siapa yang tanggung jawab ini kak? Ngerti nggak? Soalnya ini kalau pakai kacamata awak kayak gini nggak mempan. Karena mutar mataku. Nggak awak tonton pun awak gatal juga kan? Pengen lihat gitu kan? Kayak mananya ini kak maksudnya kak? Ini Bu Reza mau nggak ini tanggung jawab ini? Kak Ratu sayang, ini kak bekerut kan? Bekerut kan? Dia lagi bekerut loh kak, jujur aja. Karena mikir apa kak? Kakak ada makan kak gitu loh. Makan apa kak? Lapar kakak ini kayaknya. Ya namanya manusia tempatnya belajar gitu ya. Dan manusia bukan tempatnya belajar sayang. Tempat belajar itu di sekolah. Kakak ini apa sih kak? Baru ku play udah salah lagi. Manusia itu tempatnya dosa. Baru ku pencet belum ada 5 detik. Jidat ngeliat. Manusia itu tempat belajar. Belum ada loh kak 5 detik kak. Belum ada, coba. Manusia itu tempat belajar. Belum ada 5 detik. Coba. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya dosa.
Manusia itu tempat belajar. Mungkin ini salah satu teguran dari Tuhan, tapi perlu diketahui kalau aku juga manusia biasa dan aku hanya manusia. Kakak jangan selalu bilang bahwa kakak manusia biasa, manusia biasa, manusia biasa. Ada rupanya yang luar biasa. Kayak mana kali rupanya? Lalap. Kalau nggak kredibilitas, saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa. Kalau hanya teguran seperti ini, kakak harusnya bersyukur. Karena banyak di luar sana yang lebih mengenaskan lagi. Ada orang yang mendapatkan teguran dari yang maha. Ini karena dia bawa-bawa yang dari yang di atas ya kak ya. Apapun itu, dalam keadaan susah sekalipun kita harus banyak-banyak bersyukur kak. Karena terkadang kesusahan hati kita, kesusahan hidup kita ada yang lebih susah lagi. Kalau kau berbicara soal saya manusia biasa, saya dapat teguran, ada orang yang dapat teguran lebih parah. Bahkan dia harus cacat fisik. Bahkan dia mendapatkan teguran kehilangan anggota keluarganya. Inilah kenapa aku bilang juallah produkmu, jangan jual kisahmu. Lalap, teguran, manusia biasa, teguran. Kau harusnya bersyukur. Bersyukur, kita harus banyak-banyak bersyukur kak. Dalam suka ataupun duka. Terkadang kak kita ngenes melihat hidup kita. Kita nggak tahu kak bahwa kita tanpa kita sadari. Kita menangis, guling-guling, joget-joget di pantai. Atau kalian panjat-panjat tembok, itu ada yang lebih menyedihkan daripada kita. Kenapa sih kak? Kakak lagi podcast loh ini kak. Bukan lagi jual nge-live, jualan produk. Emosi kali aku ya. Biasa yang menuntut, meminta keamanan untuk diriku, untuk keluarga aku, karena ini jalan terakhir. Dan kalau tadi isu suap menyuap, sogok menyogok, jauhlah dari sana. Bahkan aku aja sebelum kejadian ini dan sampai sekarang tidak terlalu dekat dengan yang namanya aparat apa segala macam. Aku tidak ada koneksi ke situ. Tapi kamu dekat sama ibumu? Aku ya dekat. Nah, ada narasi kan? Udah tahu dong video itu muncul ya. Perbuatan siapa kira-kira dugaanmu? Boleh adik aku. Berarti itu betul. Ibu Neti adalah ibunya Dr. Reza Gladys. Karena dia mengangguk. Boleh kuulang sekali lagi, kita simak. Kemarin-kemarin udah ada pengakuan belum? Ada pengakuan belum kemarin-kemarin? Kak Zeta, sayang, cinta, manja mengke, Kak Ratuku. Ayo. Belum ada kan pengakuan? Butuh yang segar buat Reza. Jauhlah dari sana. Bahkan aku aja sebelum kejadian ini dan sampai sekarang tidak terlalu dekat dengan yang namanya aparat apa segala macam. Aku tidak ada koneksi ke situ. Tapi kamu dekat sama ibumu? Aku ya dekat. Nah, ada narasi kan? Udah tahu dong video itu muncul ya. Perbuatan siapa kira-kira dugaanmu? Boleh adik aku masuk? Boleh. Takut mamaku marah, ku takut papaku marah, ku takut mereka marah. Berarti itu benar. Berarti itu benar. Secara tidak langsung itu diakui kan? Secara tidak langsung. Memang semua nggak bisa berjalan smooth.
sesuatu yang segar buat refresh. Nah, ternyata lu saudaraan. Ya, Gue baru tahu per hari ini. Jadi sepupu ya. ya. Oke, dia manggil lu masuk. Lu mau dia jelasin apa? Nggak mau jelasin, cuman mendampingi untuk menguatkan karena ini kan bawa ke ranah keluarga ya. Dan sebelumnya banyak orang yang nggak tahu karena memang aku nggak pernah mau share itu. Kenapa aku nggak pernah mau share itu kan itu urusan pribadi. Terus sekarang ya mau nggak mau kita harus menjelaskan walaupun ini menyakitkan dan mengingatkan kembali luka-luka lama gitu kan. Maaf ya. Jadi pada saat itu aku masih kecil. Take a minute. Ini sorry kak. Ini sorry banget. Kalau kalian bilang aku seakan-akan tidak punya hati. Kita ingat betul, kita sadar betul bahwa dia dan sekumpulan mereka ya itu memelihara misgosip.